Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian juga selalu tetap bersemangat dalam belajar matematika peminatan. Baik nak, sebelum kita mulai jangan lupa kalian berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian tuh benar-benar bisa memahami. Video ini ibu buat agar kalian bisa mengulang-ulang materi apa yang sudah ibu bahas hari ini, gitu ya. Nah, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan minggu lalu kita sudah melakukan Google Meet materi tentang bentuk pangkat. Nah, seperti yang ibu bilang di minggu lalu bahwa pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Bentuk akar dan bentuk pangkat ini kalian sudah dapat pada kelas 9 SMP sebelumnya. Jadi sebenarnya bentuk pangkat dan bentuk akar ini hanya mengulang atau materi prasyarat untuk sebelum kita memasuki materi fungsi eksponen, gitu ya. Untuk memasuki materi fungsi eksponen, jadi kalian tuh harus mengingat lagi, kalian harus paham betul tentang bentuk akar dan bentuk pangkat ini agar lebih mudah kalian menerima tentang materi fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Di pertemuan kedua hari ini, ibu akan membahas tentang definisi dan sifat bentuk akar. Kemudian ibu akan memberikan contoh soal. Kemudian ibu juga akan memberikan latihan soal. Nah, ibu harapkan kalian benar-benar memahami dan mempelajari apa yang ibu berikan. Jika tidak mengerti atau kurang paham, silakan langsung bertanya. Jangan sungkan-sungkan jika ada yang kalian rasa ada yang mengganjal. Oke nak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bahas tentang definisi dan sifat bentuk akar. Yang pertama adalah bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya berupa bilangan real. Nah, seperti apa sih? Nah, ini contohnya. Di sini ibu beri akar 7. Akar 7 ini merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena dia yang paling kecil ya. Akar 7 tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian contohnya lagi, akar 4. Nah, akar 4 ini bukan merupakan bentuk akar karena akar 4 ini mempunyai nilai. Akar 4 nilainya sama dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya ada kaitannya sebenarnya sebelumnya sudah ibu sampaikan bahwa kaitan bentuk pangkat pecahan, ya kan? Pangkat pecahan itu ada hubungannya dengan bentuk akar. Nah, ini yang minggu lalu sudah kita bahas. A pangkat M per N itu sama juga dengan akar N dari A pangkat M. Artinya adalah di sini penyebut dari pecahan ini berada di luar akarnya, dengan A lebih besar sama dengan 0 dan N tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian apa lagi sih? Nah, ini dia nih. B pangkat N itu sama dengan A jika dan hanya jika B sama dengan akar N dari A. Nah, di sini ini sering kalian gunakan sebenarnya. Ya, ini sudah kalian pasti sudah familiar. Contohnya seperti ini nih. X kuadrat sama dengan 4. Nah, ini bisa berlaku maka akar pangkat 2 ini itu sama dengan ini seperti ini ya. Berarti X sama dengan akar dari 4. Nah, di sini 2. Nah, di sini ingat lagi minggu lalu ibu sudah membahas sedikit tentang akar A. Akar A ini berarti sama juga dengan akar A ini sama juga dengan A pangkat 1/2 atau A pangkat setengah. Berarti kalau di sini akar 2 ya berarti dia adalah 2 pangkat setengah gitu. Ini dia. Nih. Nah, berarti kalau misalkan akar 4 ya berarti artinya dia 4 pangkat setengah atau nilainya sama dengan 2. 4 itu kan berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Nah, dasar dari sini kan. Coret aja, berarti nilainya adalah 2. Nah, nih, berarti ini juga bisa ditulis menjadi X sama dengan cuma bisa ditulis akar 4 aja. Itu nilainya sama dengan 2. Gitu. Jadi nggak usah ditulis kalau dia di sini pangkat setengah nih, ya kan? Pangkat setengah nggak usah ditulis di sini di luar akarnya nih angka 2, nggak usah. Itu pasti sudah paham. Berarti dia kalau nggak ditulis, kalau dia kosong berarti pernya di sini per setengah per 2 gitu ya. Kemudian nah, di sini sama nih, N sama N. Akar N dari A pangkat M sama nih. Kan di sini kan M per N, berarti di sini N per N sama dengan A. Misalkan contohnya akar dari
akar 3 dari 27 atau 8 deh, 8. Nah ini kan bisa disederhanakan 8-nya nih, ya kan, 8-nya bisa disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 gitu kan. Ya sudah, ini berarti kan tadi sama ini kan sama tuh. Atau bisa juga m per n, m-nya 3, n-nya 3. Atau di sini karena sama ya n per n, artinya adalah 2 pangkat n per n gitu kan. Atau 2 pangkat 3 per 3. Habis, jadi jawabannya 2 gitu. Itu yang pertama. Jadi bentuk akar atau kaitan bentuk akar dengan pangkat bilangan berpangkat pecahan. Oke, kita lanjut. Nah, kaitan bentuk akar dengan konsep bilangan berpangkat ada lagi. Nah, ini yang Ibu tadi bilang. A pangkat setengah itu adalah akar A. Dengan A tidak boleh sama dengan A lebih besar sama dengan 0 ya. Ingat ya, bahwa A pangkat setengah itu sama juga nilainya dengan akar A. Contoh. Nah, di sini akar 5 ya berarti adalah 5 pangkat setengah. Udah gini aja. Contoh lainnya. Coba Ibu bikin contoh lagi nggak? Oh iya, 125. Nah, ini kan berarti 125. Nah, kalau Ibu mau kecilkan, ini bisa, atau bisa gini juga deh. Akar 125. Karena tadi kita akar di sini nggak ada tulisan ya, berarti kita juga tahu bahwa dia 125 dipangkatkan oleh setengah. Bisa disederhanakan nggak? Bisa, karena 125 itu adalah 5 pangkat berapa? 3 gitu kan. Kemudian dipangkatkan lagi sama setengah. Ingat bentuk dari A pangkat N dipangkatkan M. Jadi sama dengan A pangkat N kali M. Atau A pangkat M ya, kemarin ya dipangkatkan N. Ya berarti sama dengan A kali M kali N gini. Nah, berarti dia menjadi 5 pangkat 3 dikali setengah. Jadi sama dengan 5 pangkat 3 per 2. Gitu ya. Contoh lainnya ada nggak ya? Oh, ini beda lagi. A pangkat 1 per N. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Kalau di sininya N nih, di sini di atasnya 1 per ya. Berarti di sini nggak ada pangkatnya di A-nya ini ya. Nah, nih contohnya. Pokoknya dasarnya semua tuh sama seperti ini. A pangkat M per N. Ini menjadi akar, di sini A pangkat M, di sini N. Udah, itu dasar dari situ semua. Yang lainnya tuh mengikuti aja. Nih, contohnya gini, 7 pangkat 1 per 3. Oh, ini karena 7 pangkat 1, berarti kan kalau kamu mengikuti rumus yang ini nih, nggak usah pakai yang ini nih, ya kan? Ini yang 1 ini adalah M, yang 3 ini adalah N. Kalau N-nya itu kan ditaruhnya di luar kan, berarti 3, di sini 7 pangkat 1. Atau 7 pangkat 1 kan 7, berarti akar 3 dari 7. Ini jawabannya. Gitu. Itu kaitan bentuk akar dengan konsep bilangan berpangkat ya. Gitu. Jadi ada hubungannya antara bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita lanjut. Ini masih materinya dulu ya, Nak ya. Nah, sekarang ke sifat akar. Yang kedua adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, ini juga Ibu yakin kalian sudah pernah mengerjakan malah kalau Ibu rasa. Nih, yang pertama, menyederhanakan bentuk akar. Tidak memuat faktor nih yang pangkatnya lebih dari 1. Artinya adalah dia pokoknya disederhanakan sesederhana mungkin. Contohnya seperti ini. Akar X. Nah, ini udah akar X nih. Ini berarti kan udah sendiri nih. Udah paling sederhana kan? Kalaupun mau dijadikan bentuk akar, tinggal X pangkat setengah aja gitu kan. Dia ada faktornya sendiri. Nah, ini berarti dia sudah sederhana gitu. Nih, udah sederhana. Nah, tapi kalau seperti ini, nah nih, sederhana belum? Nah, ini masih bisa disederhanakan. Menjadi apa? Ingat lagi bahwa X pangkat 3, kalau di sini nggak ada angkanya, berarti artinya dia per 2. Berarti ini adalah si M-nya gitu. Berarti X pangkat 3 per 2 gitu. Ini jadinya seperti ini. Pokoknya kalau di sini nggak ada angkanya nih, yang Ibu lingkari ini nggak ada angkanya, berarti di sini adalah per 2 gitu. M-nya ya di sini X pangkat 3 gitu. Kemudian yang B gimana lagi? Nah, yang B adalah pada bentuk pecahan, bentuk akar tidak boleh menjadi penyebut. Nah, kalau kamu lihat misalkan
2 per akar 3 ini biasanya pasti kalian harus disebut, ayo sederhanakan dulu gitu kan. Penyebutnya jangan dalam bentuk akar. Nah, ini juga harus diubah, disederhanakan dulu. Nah, ini namanya adalah menyederhanakan bentuk akar, atau biasanya kita sebut dengan merasionalkan penyebut, ya kan? Merasionalkan penyebut. Nah, contohnya seperti ini. Akar X per 2. Nah, ini sudah bisa. Kenapa? Karena di bawahnya tidak dalam bentuk akar. Ini bisa juga Ibu tulis menjadi 1 per 2 akar X. Ini juga boleh Ibu tulis seperti ini. Ya. Nah, ini katanya bentuknya sudah sederhana. Nah, kemudian contoh selanjutnya. 1 per akar X sudah sederhana belum? Belum. Kenapa? Karena akar X-nya ini ada di bawah, ada di penyebut. Ini nanti biasanya kita harus sederhanakan dengan mengalihkan akar sekawan atau merasionalkan penyebut. Nah, gitu ya. Nah, setelah ini baru kita bahas lagi bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Oh ya, ingat lagi di sini. Ibu tulis kalau misalkan di sini 3 akar X per 5. Nah, ini kamu jangan bingung, 3 akar X per 5 ini nilainya sama juga dengan 3 per 5 akar X gitu ya. Ini sama nilainya karena bentuknya adalah A dikali B per C, ini sama dengan AB per C gitu dalam pecahan, perkalian pecahan gitu ya. Nah ya, kita lanjut. Yang ketiga, mana nih yang ketiga? Nah nih, operasi aljabar bentuk akar. Operasi aljabar ada penjumlahan, berarti penjumlahan bentuk akar, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kamu lihat di sini. Nah, A akar X ditambah atau dikurang, nih yang ini, ditambah atau dikurang B akar X, ini menjadi, jadi yang sejenis itu kan akar X-nya nih. Nih akar X-nya, ini dijadiin 1. Ini anggap aja berarti akar X ini adalah merupakan variabel. Berarti A sama B-nya ini ditambah sendiri. Berarti A ditambah atau dikurang B akar X. Gitu. Jadi dijadikan 1. Yang angka dengan angka, yang konstanta dengan konstanta, yang variabel dengan variabel. Di sini variabelnya adalah akar X dan akar X, menjadi seperti ini. Contohnya, nah ini dia, 3 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, ini berarti kan 3 sama 2-nya ini, ya kan? Ini kamu langsung tambahkan. Kenapa? Karena dia konstanta. Sedangkan yang akar 2 sama akar 2 sudah sama. Ini merupakan variabelnya. Jadi kita bisa langsung artinya 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama kayak 3 mawar ditambah 2 mawar. Jadi ada 5 mawar. Nah, mawarnya itu kan merupakan variabel. Nah, di sini variabelnya anggap saja yang akar 2 gitu. Jadi 3 ditambah 2, ya kan? Kemudian dikali akar 2. Nah, ini kan kalaupun dikalikan 1 per 1, ini nilainya sama nih sama yang ini. 3 akar 2 plus 2 akar 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 akar 2 gitu ya. Ini penjumlahan. Nah, sekarang kalau pengurangannya pun sama. 5 akar 11 dikurang akar 11. Nah, ini 5 sama, nggak ada angkanya. Oh, kalau nggak ada angkanya berarti kayak A. Ya, berarti artinya dia 1A. X ya berarti dia 1X. Berarti kalau dia akar 11, ya berarti sama dengan 1 kali akar 11 gitu. Makanya di sini 5 dikurang 1 dikali akar 11 karena variabelnya anggaplah di sini yang sama adalah akar 11. Sehingga 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali akar 11. Itu untuk yang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, perkalian dan pembagian bentuk akar pun sama seperti bentuk pangkat ya. Nih, misalkan perkaliannya dulu. Perkaliannya A akar M dikali B akar N, akarnya beda. Kalau perkalian lebih mudah, variabel dengan variabel konstanta dengan konstanta dikalikan, ya kan? Oh, ini harusnya bukan M kali N, tapi di sini harusnya A kali B, ya kan? Karena di sini konstantanya A sama B, di sini A kali B harusnya. Nih dia, A kali B dikali dengan baru akar dengan akar dikalikan, jadi akar M kali N gitu. Nah, kalau untuk pembagian bagaimana? Nah, untuk pembagian juga sama. Nah, A per A akar M per B akar N berarti menjadi A
dibagi B dulu gitu. A per B dikali akar M per N, karena di sini adalah seperti ini nih, M per N ini sama juga nilainya dengan akar M kalau dipisah ya, per akar N gitu. Akar A kali B, nah kalau dipisah menjadi akar A kali akar B. Ini dia nih, bisa menjadi seperti ini ya, dipisah sendiri-sendiri. Nah ini sama, berarti A per B akar M per N. Jadi yang akar sama yang akar, konstanta sama konstanta. Contohnya ada, nah ini perkalian 2 akar 3 dikali 5 akar 6, 2 akar 3 dikali 5 akar 6, konstanta kali konstanta berarti 2 kali 5, akar kalikan dengan akar berarti akar 3 kali akar 6, 2 kali 5 adalah 10, 3 kali 6 adalah akar 18. Sudah sederhana? Belum, karena masih ada yang bisa kita sederhanakan. Akar yang mana? Yang akar 18. Nah kemudian, nah ini dia, akar 18 itu kan bisa 6 kali 3, bisa 9 kali 2 kalau akar 18. Kenapa ibu ambil yang 9 kali 2? Karena akar 9 itu bisa dikeluarkan kan, ada nilainya akar 9, makanya biar lebih sederhana ibu pakai yang 9 kali 2. Kalau pakai akar pakai yang 6 kali 3, pakai yang ini nggak bisa, karena akar 6 dikali akar 3 dia nggak ada, jadi masih dalam bentuk, dua-dua itu masih dalam bentuk akar gitu kan. Kalau akar 9 kali akar 2, akar 9 kan punya nilai gitu nih ya. Ibu pisahkan, 18 itu adalah 9 kali 2, sehingga kalau ibu pisah menjadi akar 9 kali akar 2. Akar 9 punya nilai itu 3 gitu kan. Nih 10 akar 9 ini adalah nilainya 3 nih. Sisanya masih ada akar 2. Jadi 10 kali 3 30 akar 2. Ini jawabannya. Gitu. Untuk pembagian contohnya, nah 3 per 6, 3 akar 14 per 6 akar 2. Nah berarti yang tadi seperti rumus yang ini, berarti 3 per 6 dulu ya kan, 3 bagi 6, konstanta sama konstanta, kemudian akar jadikan 1 sama akar, berarti 3 per 6 akar dari 14 per 2. 14 bagi 2 adalah akar 7. Ini sederhanakan ya kan, sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, berarti setengah akar 7 gitu. Itu untuk yang operasi aljabar bentuk akar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lanjut, 4. Merasionalkan bentuk akar. Nah yang pertama ada bentuk seperti ini. Nah nih, merasionalkan bentuk akar. Pertama A per B akar C. Jadi ada satu akar di bawah ya kan, yang C nih akar C, ada satu akar di bawah. Nah cara merasionalkannya gimana? Ini mengalihkan dengan akar sekawan atau akar yang di bawahnya. Kalau di bawahnya akar C berarti dikalikan akar C kali akar C. Nah ini cara merasionalkannya. Nah nih A per B akar C dikali, nih di sini karena akar C berarti di sini dikali akar C per akar C gitu. Nah berarti A kali akar C, A akar C. Nah ingat ya, di sini ibu kasih catatan lagi bahwa catatan tambahan di sini biar kalian ingat bahwa akar A kali akar A ini sama dengan nilainya adalah A. Ini dia. Ya ingat-ingat ya. Kali akar A nilainya adalah A, berarti di sini artinya adalah B dikali akar C kali akar C. Nah berarti B kali C gitu ya. Misalkan di sini juga, misalkan akar 3 kali akar 3 ya nilainya berarti langsung aja. Ini kan kalau di akar 9 gitu ya, 3 kali 3 akar 9, berarti jawabannya 3 gitu. Contohnya nih 5 per 4 akar 3 ya kan, pernya ada per akar 3 nih, per akar 3, berarti kita kalikan dengan bentuknya di sini. Kalau ibu coret-coret sebentar di sini nih,
berarti Ibu tulis menjadi 5 per 4 akar 3. Karena di sini akarnya akar 3, berarti Ibu kali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi, kalikan yang atas dengan yang atas, kalikan 5 akar 3 per 4 akar 3, bawah dengan bawah ya, dikali akar 3. Jadi sama dengan 5 akar 3 per akar 3 kali akar 3 berapa tadi? 3 langsung ya. 4 kali 3, biasakan langsung biar mudah, biar cepat pengerjaannya. Berarti 5 akar 3 per 4 kali 3, 12. Nah, ini sudah selesai, tapi bisa juga dikeluarkan 12 jadi 5, ini nilainya sama, 5 per 12 akar 3. Nah, ini jawabannya. Gitu ya, mengalihkan dengan akar sekawan. Kemudian yang kedua bentuknya apa? Nah, bentuknya sekarang yang di bawah itu ada 2 akar. Akar C ditambah atau dikurang akar D, ya. Nah, berarti juga sama, mengalihkan dengan akar lawannya. Kalau misalkan di bawahnya positif, berarti dikalikan sama akar C min akar D. Ini mengingat lagi Ibu rasa. Ini dia nih. Jadi kalau di sini tadinya plus min, jadi di sini cuma diganti aja tandanya. Tapi pengalinya sama-sama akar yang bawah ini, gitu. Nah, contohnya nih. Nah, 5 per akar 7 plus akar 2. Nah, di sini Ibu tulis lagi 5 per akar 7 plus akar 2. Nah, mengalihkan dengan akar lawannya kan, berarti karena di sini plus ya kan, soalnya plus nih. Berarti Ibu kali dengan akar 7 jadinya minus nih ya kan, lawannya minus akar 2. Ininya sama, angkanya sama, tandanya aja yang beda. Di sini juga sama, akar 7 min akar 2. Nah, ini dia. Berarti sama dengan menjadi, ini kaliin aja, tulis dulu biar lebih mudah. Nih, kaliin ke sini ya. Berarti 5 kali akar 7 min akar 2. Tulis dulu aja biar gampang. Nah, kamu ingat nih bentuknya nih. Ingat bentuk ini, catatan baru. Nih, bentuk kuadrat seperti ini. Nih, tambahan A kuadrat min B kuadrat, ini sama dengan A plus B gitu kan, kali A min B. Nah, ini dia. Sama nih. Nih, pakai yang ini nih nanti, yang bawah itu. Atau kalau misalkan di sini akar A ditambah akar B gitu kan, dikali akar A kurang akar B, ini berarti langsung aja jawabannya berdasarkan rumus yang atas ini. Ini sama juga dengan nilainya adalah A kurang B. Nih sama nih gitu ya. Karena kan akar A kali A ini kan berarti kan bentuknya sama nih. Ini sama ini tuh sama kan, A plus B dikali A min B, berarti jadinya A kuadrat min B kuadrat. Kalau di sini akar A ditambah akar B dikali akar A kurang akar B, berarti akar A kali akar A kuadrat A aja ya kan, dikurang plus ketemu min kan min, akar B kali akar B B aja, berarti A min B. Nah, berarti di sini kalau kamu pakai rumus yang atas ini, berarti kalau ibu jabarkan jadinya akar 7 pangkat 2 gitu kan, dikurang akar 2 pangkat 2. Nah, akar 2 di sini ibu kasih catatan lagi bahwa akar A dipangkatkan 2, maka jawabannya A. Kenapa jawabannya A? Karena akar A ini adalah A pangkat setengah, setengah dipangkatkan 2 lagi tuh nilainya adalah A gitu. Nah, berarti sama dengan 5 buka kurung akar 7 min akar 2 per, ini kan habis tadi kan, langsung jawabannya 7. Ini juga sama ya kan, akar A dipangkatkan 2 jawabannya A. Ini berarti minus 2, berarti sama juga dengan 5 buka kurung akar 7 min akar 2 per 7 kurang 2 5 ya kan, coret 5 sama 5 habis, berarti jawabannya tinggal akar 7 min akar 2.
2. Nah, ini dia jawabannya. Masih bisa ya? Masih ingat ya? Bahwa dia kalau di bawah ada 2 akar, dia penjumlahan atau pengurangan. Di sini penjumlahan atau pengurangan akar di penyebutnya, maka kalikan dengan akar lawannya, tapi dengan variabel yang sama. Di sini kan akar 7 plus akar 2, berarti dikalikannya dengan akar 7 min akar 2 per akar 7 min akar 2, karena ini sama itu sama aja, tidak berpengaruh. Jadi kan sebenarnya nih cuman penyederhanakan bagaimana logika kita untuk menyederhanakan bentuk 5 per akar 7 plus akar 2 biar si bentuk akar ini tidak ada di bawah gitu. Oke. Lanjut ya. Kemudian yang kelima adalah merasionalkan bentuk akar dalam akar. Nah, ada akar di dalam akar. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Akar dari A plus B plus minus dari 2 akar A kali akar B, maka hasilnya adalah akar A plus minus akar B. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah jadi hasil dari di sini nih itu merupakan hasil penjumlahan, tapi di sini juga harus ada angka 2-nya. Di sini merupakan hasil perkalian. Nah, contohnya misalkan di sini catatannya dulu nih. Nah nih, untuk A lebih besar dari B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat positif atau 0 gitu. Nah contohnya mana? Ini contohnya mana? Nah ini dia nih ya, contohnya ada seperti ini. Jadi ini ibu jabarkan dulu nih ya. Kamu kalau lihat di sini A plus B ini 7, bentuknya seperti ini. Ini berarti nanti harus ada bentuk penjumlahan. Yang di depan, kemudian yang di belakang ini dalam akar lagi nih, yang di dalam akar ini harus ada bentuk perkalian. Ya kan? Perkalian. Nah, penjumlahan dan perkalian ini harus sama angkanya ya kan? Harus sama angkanya. Nah, ini ada angka 2 nih nak, rumusnya nih. Harus ada 2 akar A kali B. Berarti ini harus dikeluarkan dulu. Berarti menjadi akar 7, harus rumusnya ada 2 di sini ya. Harus ada 2. 7 min akar 48 itu biar 2 nih, berarti kan 4 kali berapa biar 48? Kali 12 ya. Kali 12 gitu. Jadi sama dengan akar, nah ini ibu pisah nih, akar 7 dikurang akar 4 gitu kan, dikali akar 12. Kalau dipisahkan seperti ini ya, tuh paham ya? 4 kali 12, kenapa 48 itu 4 kali 12? Kenapa 48 ini enggak jadi 12 kali 2 deh gitu. 12 kali 4, berapa sih? 48 itu misalkan 6 kali 8 gitu kan. Nah, karena di sini harus ada angka 2 di luar akar. Nah, salah satu-satunya akar 2 itu kan berarti kan akar 4. 2 itu kan sama dengan akar 4. Makanya di sini 4 kali 12. Terus kita pisah akar 4 dikali akar 12 gitu. Jadi di sini sama dengan akar 7 minus 2 akar 12 gitu ya. Sama ini ya, sama yang ini. Tuh, bentuknya udah sama. Nah, sekarang tinggal kita ubah dulu. Cara mengubahnya gimana nih? Cari angka yang sama nak, ketika dijumlah ya, cari angka yang sama ketika dijumlah dan dikali itu angkanya sama. Misalkan, tapi kamu biar lebih mudah itu ibu kasih kuncinya adalah lihat yang perkalian ini 12. 12 ini ada 6 kali 2, ada berapa lagi? 3 kali 4 gitu kan. Ada lagi 1 kali 12 gitu kan. Tapi ketika ditambah hasilnya harus 7. Nah, nih ketika ditambah hasilnya harus 7 ya kan. Kalau ditambah hasilnya ini kan, kalau ditambah hasilnya 8. Ini kalau ditambah hasilnya 7. Ini kalau ditambah hasilnya 13. Kita butuh yang 7. Berarti 7 ini adalah merupakan 4 ya kan? 4
tambah 3, betul ya? Karena di sini Ibu A lebih besar dari B. Jadi tulis yang lebih besar dari yang belakang ya. Depan itu harus lebih besar dari belakang ya. A-nya lebih besar dari yang B-nya. Dikurang 2 dikali 12, berarti 4 kali 3, gitu kan? Karena 4 kali 3 adalah 7, 4 tambah 3 adalah 7, 4 kali 3 adalah 12. Ini sama, sudah sama dengan rumusnya. Ya, sudah sama. Nah, berarti sama dengan tinggal ini yang A, ini yang B, gitu kan? Ini yang A, ini yang B. Gitu. Nah, berarti tinggal jawabannya adalah akar A tambah akar B. Akar A-nya berapa? Akar 4 tambah, oh maaf, di sini kurang, berarti di sini harus kurang. Gitu kan? Kurang akar 3. Sudah sederhana, bisa disederhanakan lagi karena akar 4 adalah 2 dikurang akar 3. Nah, ini jawabannya. Oh, di sini plus ya, berarti di sini plus ya, Nak ya. Karena di sini soalnya dikurang, nih soalnya dikurang. Berarti di sini juga dikurang, berarti 2 dikurang akar 3. Nah, itu adalah merasionalkan bentuk akar dalam akar. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, Nak, demikian materi tentang definisi dan bentuk akar pada pertemuan kedua. Selanjutnya, silahkan kalian buka lagi YouTube dari Ibu tentang contoh-contoh soal dari bentuk akar. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.